Ada kejadian di sini, orang yang ditakuti, real. Dari satu desa milik Batir yang sampai menjadi sebab daripada meninggal dunia. Bojone bikin itu, yang malam jam 12 malam ada orang, dia itu dikasih tahu apa namanya, orang berapa ceritanya itu, yang jam 12 malam dia itu mau wudhu ke kamar mandi, kemudian dia itu dilihatin suatu sosok yang membawa kepala sambil joget-joget aja itu beda lihat. Kamu dilihatin kayak Mimpi atau enggak real? gimana tuh? Wah, tarik ya. Real. Sampai kemudian orangnya sampai meninggal dunia, sakit setelah 3 bulan sampai nggak diobati kemana nggak sembuh, sampai meninggal dunia. Tapi itu ambilnya ada itu. Ya real. Wah, ini nih. Jadi ketika apakah ada medis yang kemudian sampai menyebabkan meninggal? Ada, ini orang meninggal kejadian. Yang kemudian efeknya sakit karena kan psikologis. Traumanya itu Efek yang trauma membuat sakit. psikologis, jiwanya, energinya, gitu kan. Banyak kan traumatik semacam itu yang dari gaib misalnya. Tapi selain itu juga banyak orang yang melahirkan apa namanya kena dampak psikologis dari perilaku, misalnya dengan sahabat, interaksi dengan orang, penjahat, apa juga banyak, putus cinta, apa dari kan juga melahirkan dampak psikologis yang sangat luar biasa, atau kejadian ditipu kancane atau di fitnah atau kemudian apa, itu kan banyak dampak-dampak psikologis. Itu juga menakutkan, itu juga memedih gitu ya, membuat kita takut kan. Pikiran kita menjadi error, mental kita menjadi lemah. Ya, karena sering ditipu orang, misalnya sering diapain orang, itu kan jadi kita susah percaya. Karena sudah saking seringnya ditipu, sudah sering kita dibohongi, dimanipulasi dan lain sebagainya. Jadi kita takut. Kita nggak bisa percaya sama teman, dengan sahabat, dengan apa, benar nggak kira-kira? Itu ketakutan nggak kira-kira? Iya. Ketakutan bukan karena hal gaib. Tapi itu juga gaib kan, karena psikologis. Oh iya. Cuman konteksnya beda kan gitu wilayahnya. Gitu. Betul ya, takut, menakut-takuti gitu. Makanya jenisnya macam-macam, jenisnya macam-macam. Kok ada yang gaib kok tidak menakuti tapi membuat tenang, senang. Misalnya ketika dalam mimpi ketemu memberikan satu bentuk perlindungan, memberikan satu petunjuk. Misalnya setelah ziarah misalnya ke makam si A. Di si A ini, sosok ini menjumpai, tetapi dia itu memberikan energi yang sangat positif. Misalnya, dia itu hadir dengan sosok yang menggunakan pakaian ini yang indah, yang kelihatannya megah atau yang keramat, kemudian mendoakan, memberikan keberkahan. Itu kan positif enggak? Dari gaib itu. Kan ada dua, positif dan negatif. Energi yang sangat negatif. Mohon maaf, beliau, Pak Klik saya ini kebetulan kan mursyid ya, guru Thariqah. Kuntilanak aja itu sampai minta tolong sama Pak Klik, minta didoain. Mas Firman ini sering ini ketemu beberapa hal-hal itu, sampai Banaspati aja ini sering menghadapi di Mas Firman. Ya sering, nyata. Bola api ya man ya, di depan mata ya, sampai setelah melihat itu kamu sakit kan? Pernah mengalami. Jadi hal-hal pengalaman itu kalau kita gali kan menjadi satu ilmu, menambahkan satu wawasan. Pernah suatu ketika waktu dulu di tahun 2020 apa ya, itu aku nggak sengaja pengen main ke Jogja. Kita tuh, khususnya aku pribadi ya, suka eksplor alam loh Pak. Nah, eksplor alam, kita cari tempat wisata. Nah, kita searching Google karena kita nggak tahu tempat wisata di mana aja, wisata apa aja gitu kan. Jadi kita minta bantuan sama Google, dikasih tahu lah. Misal Curug A gitu nggih. Nah, kita ke Curug A. Itu kita cuma berdua.
itu main. Ketika kita main itu sampai di tempat itu jam zuhur lah, azan zuhur. Nah, ketika aku masuk ke tempatnya itu memang ada satu rumah. Satu rumahnya itu rumah dulu sederhana tapi nggak punya tetangga. Nah, masuk ke dalam dari rumah itu ke curugnya itu ada berapa meter ya? Lumayan jauh lah. Jalan aja kayaknya 10 sampai 15 menit. Nah, satu rumah itu aku kan bingung ya. Aku kan bawa motor, aku salam-salam sama rumah itu nggak ada orang, nggak ada yang jawab. Akhirnya aku langsung parkirin motor terus tak tinggal ke curugnya itu. Nah, ketika masuk ke curug itu suasana curugnya itu udah beda loh, udah berubah. Aku mikirnya itu yang pertama tuh masih dalam suasana zuhur, sandekala zuhur lah mungkin ya. Nah, terus yang kedua di situ memang ngerasa banyak yang ini apa namanya yang hadir gitu, banyak yang ikut. Nah, suatu ketika di jam 12 lewat 15 apa ya, itu kan cuma sebentar orang itu tuh udah terbengkalainya itu karena tadinya banyak pengunjung terus kena covid terus abis itu tutup. Nah, ketika aku datang ke situ tuh udah tutup. Udah tutup, terus aku ngerasa di situ tuh jam 12.15 itu tadi ngerasa takut. Akhirnya kan naik ke atas suatu ketika bener-bener real ini ya, aku tuh salaman sama mbah-mbah cewek kembenan sanggulan pakai pokoknya kayak mbah-mbah zaman biyen lah. Salaman itu bisa sampai tangannya tuh dinginnya minta ampun. Dingin banget. Aku ngelihat ke kaki memang dia napak. Dia ngewujudnya nampak biar nanti aku nggak takut. Tapi ketika salaman